Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua KM Masjid Jami Al-Furqan serta seluruh jajaran pengurus, para segenap jamaah, bapak-bapak, mertua saya yang saya hormati dan yang saya muliakan, seluruh jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Furqan yang tidak disebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan patuh saya. Syukur alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita dapat sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Lalu kita teruskan pada berikutnya kita di tempat ini untuk sama-sama mengucapkan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita yang wajib dan yang sunnahnya secara keseluruhan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, pada kesempatan hari ini saya ingin membicarakan tema kita terkait dengan sholat. Kita mau koreksi sholat kita selama ini sudah pas atau belum. Jadi kalau kita mau lepasin sholat kita mesti ada rujukannya, ya. Ini ada kitab namanya Safinatus Shalah li Sayyidi Abdillah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Jadi kitab ini nuansanya adalah haluannya Imam Syafi'i. Kita akan berbicara tentang rukun-rukun sholat. Jadi rukun sholat itu terbagi pada 3 bagian. Suaranya jelas? Jadi rukun sholat itu terbagi pada 3 bagian. Yang pertama disebut dengan rukun qalbi. Di rukun qalbi ini cuma satu, yaitu niat. Di dalam sholat, kedudukan niat dalam seluruh ibadah, kedudukan niat itu adalah hukumnya wajib, ya. Dan seluruh niat itu mesti dibarengi dengan perbuatan. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa Ramadan wajib, maka dia harus diinapkan niatnya. Dan niatnya itu kedudukannya adanya di hati, bukan di lisan. Jadi kalau habis sholat tarawih, terus bareng-bareng gitu kita baca nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati billahi ta'ala. Itu udah niat apa belum? Udah niat apa belum? Udah niat apa belum? Belum. Itu baru talaffuz niat. Jadi gak sah kalau cuma kita lafazin dalam lisan kita ucapin, tapi di hatinya gak ada. Jadi kedudukan niat itu adanya di dalam hati. Bukan musnawaitu sauma ghadin, itu mah sunnah. Sunnah melafazkan niat untuk apa? Untuk menguatkan hati. Yang wajib niat itu adanya di dalam hati. Waduh,
waduh Pak Ustadz, saya selama ini begitu. Nah, gimana itu urusannya? Jadi nawaitu shauma ghadin yang kita lafadzin setiap habis sholat tarawih itu bukan niat, itu talaffuz namanya, melafazkan niat. Sementara niat itu adanya di dalam hati. Makanya ketika kita bilang nawaitu shauma ghadin, itu di dalam hati saya niat berpuasa esok hari. Itu mesti ada tuh menghadirkan di dalam hati. Nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa esok hari. An adai, dari menunaikan fardhi syahri di bulan Ramadan. Hadhihi sanati, tahun ini. Nah itu ada tuh harus di dalam hati. Kalau itu nggak ada di dalam hati, cuma dilafazin doang di mulut kita, maka nggak sah niatnya. Nah ini harus hati-hati. Begitu juga ketika kita dalam sholat, tadi sholat subuh, usolli fardhu subhi rakaataini adaan mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Udah niat apa belum? Udah niat apa belum? Belum. Itu namanya baru talaffuz biniyat, baru melafazkan niat. Mana niat itu? Al-mahalluha, niat itu tempatnya di dalam hati. Kapan? Yaitu antakuna ma'at takbiratil ihrami wa antakuna fil qiyam. Kalau di dalam sholat, maka niatnya itu adalah ketika sedang takbiratul ihram dan dia posisinya sudah dalam keadaan berdiri. Jadi diri jangan datang langsung takbir Allahu Akbar, tenangin dulu badannya, rapetin dulu suknya. Jangan datang-datang langsung duduk Allahu Akbar. Jangan, tenangin dulu diri yang sempurna, baru dia takbiratul ihram Allahu Akbar. Itu hadirkan tuh dalam niat, dalam hati. Nah, dia mesti menghadirkan 3. Apa itu? Yang pertama al-qasdu, dia bermaksud. Usolli, saya niat sholat, itu namanya al-qasdu, dia bermaksud. Yang kedua at-ta'yin, menentukan sholatnya sholat apa. Subuh, berarti usolli fardhu subuh. Dan yang ketiga al-fardhiyati, menentukan sholatnya sholat wajib atau sholat sunnah. Jadi harus ada 3 nih kalau kita niat sholat. Usolli fardhu subhi, apalagi kalau kita jadi makmum ditambahin makmuman lillahi ta'ala, cukup. Jadi ketika takbiratul ihram itu ya, dia nggak perlu panjang-panjang. Allah diulang lagi Allah, karena belum dapat di tangan digantung di tengah. Kenapa? Niatnya kelamaan. Jadi dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi bilang, mana kalau takbiratul ihram itu dia pendek, bukannya panjang. Beda dengan takbir intiqal. Jadi kalau takbiratul ihram dia pendek, Allahu Akbar, barnya itu di atas, bukan digantung di tengah. Allahu Akbar, cukup, nggak perlu banyak-banyak. Kenapa? Karena yang penting tadi 3 tuh. Saya niat, saya sholat fardhu subuh, makmum karena Allah. Allahu Akbar, cukup. Nggak perlu ditambahin rakaataini mustaqbilal qiblati, nggak perlu, itu sunnah. Yang wajib tadi 3. Jadi rakaataini sunnah. Kenapa? Namanya sholat subuh udah pasti 2 rakaat. Mustaqbilal qiblati, namanya sholat pasti menghadap kiblat, kecuali kita kesasar.
nggak tahu arah sholat, kita nggak tahu di mana kiblat, baru dia mentakyin mustaqbilal kiblat gitu. Jadi adaan itu juga kalau nggak perlu disebutin, karena namanya sholat kalau di dalam waktu namanya adaan. Sholat subuh umpamanya jam 5, setengah 5 sampai jam 6. Dari setengah 5 sampai jam 6 kita sholat namanya adaan, tunai. Lewat dari jam 6 itu namanya qadhaan. Jadi di luar waktu namanya qadha. Kalau di dalam waktu namanya adaan. Jadi yang penting tidak kalau kita sholat, jadi nggak perlu panjang-panjang. Allahu Akbar. Jadi barnya itu di sini pendek. Takbiratul ihram itu. Kecuali takbir intiqal, takbir yang buat pindah-pindah, itu dia mesti sampai had. Had itu batas. Dari berdiri sampai sujud berarti panjang. Allahu Akbar. Barnya pala kita udah di tempat sujudnya. Sama, bangun dari rakaat pertama mau ke rakaat kedua panjang. Allah, gak boleh diputus. Allah Akbar, gak boleh, harus panjang. Kenapa? Sholat gak boleh kosong. Jadi dia mesti harus begitu. Allahu Akbar, ruku, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Udah posisi sujud palanya, Allahu Akbar. Jadi yang panjang mesti dipanjangin, sholat gak boleh kosong. Itu takbir intiqal, tetapi itu hukumnya sunnah, ya, sunnah. Jadi kalau nggak begitu gimana? Tidak membatalkan sholat, tetapi khilaful aula, ya. Jadi itu yang pertama, rukun sholat, yaitu bangsa hati, rukun qalbi, namanya rukun qalbi. Rukun qalbi niat adanya di dalam hati. Kapan? Ketika dia dalam keadaan takbiratul ihram. Bagi yang sakit, yang umpamanya sakit pinggang, umpamanya dia nggak kuat berdiri, itu begitu sholat itu nggak boleh langsung duduk. Dia akan bawa kursi dari rumah, bawa bangku dari rumah, atau disiapin sama pihak masjid ada bangku. Itu ketika sholat, kalau dia masih mampu berdiri, maka dia mesti berdiri dulu. Jangan sholat datang langsung duduk dalam keadaan duduk. Kenapa? Nggak sah. Dia mesti duduk dulu. Sampai kapan? Sampai dia nggak kuat baru duduk. Jangan datang-datang langsung duduk. Karena kedudukan berdiri di dalam sholat adalah hukumnya rukun wajib. Jadi kalau kita sakit pinggang, sakit apa itu, ya sudah diri dulu. Kapan dia gak kuatnya? Baru baca Fatihah udah gak kuat, langsung duduk, disiapin tuh di belakangnya. Nanti rukunya sebisanya dia sujud, kalau bisa turun dia turun. Nanti mau rakaat kedua diri lagi, kalau nggak kuat duduk gitu. Jangan datang-datang langsung duduk, nggak sah. Nah itu namanya rukun qalbi. Yang kedua ada namanya rukun qauli. Nah ini mesti perhatikan. Rukun qauli itu ada 5. Yang pertama takbiratul ihram tadi itu, Allahu Akbar. Yang wajib takbiratul ihramnya. Kalau mengangkat tangan
sedekah itu hukumnya sunnah. Yang wajib namanya takbiratul ihram, dan dia mesti memperhatikan hukum tajwid. Kalau sudah berkaitan dengan hal-hal yang wajib, maka mesti memperhatikan hukum tajwid. Allah harus tebal, Allahu Akbar, pendek, jangan dipanjangin. Allahu Akbar, batal, sholatnya basah. Kenapa? Berubah makna. Yang harusnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah beduk yang gede. Nah, jadi salah, nggak sah. Jadi takbiratul ihram itu yang wajib ngangkat tangan. Jadi jangan dipersoalin nih, ngangkat tangannya dia di sini di kuping Allah, mau dia di pundak, ada lagi yang di dada. Ini jangan dipersoalin. Kenapa? Ini perkara sunnah dan dia harus dilafazkan. Bagi imam, makmum, sholat sendiri, takbiratul ihram itu harus dilafazkan. Gak boleh cuma isyarat pakai mulut. Kenapa? Dia rukun qauli, mesti diucapkan. Jadi harus ada yang dilafazin. Allahu Akbar. Jangan diam. Kalau diam gak sah. Kenapa? Karena rukun qauli harus diucapin. Kalau nggak diucapin nggak sah, batal sholatnya, tidak terjadi. Dan nggak boleh dipendekin, nggak boleh dipanjangin, harus sesuai dengan hukumnya. Allahu Akbar. Ini namanya kita lagi koreksi ya, koreksi sholat kita, bacaan kita udah pas apa belum. Kalau yang udah pas, alhamdulillah. Wa qiraatul Fatihah, yang pertama tadi rukun qauli takbiratul ihram, ngangkat tangan sedekah itu sunnah ya. Ngangkat tangannya jangan dipersoalin, sedekahnya mau di dada, mau di perut, mau di samping sini, jangan dipersoalin, biarin aja masing-masing punya dalil. Kalau dia nggak takbiratul ihram baru tuh dipermasalahin. Bahkan dalam mazhab yang lain dia nggak sedekah. Begitu takbir Allahu Akbar ke samping ya. Jadi kalau umroh, kalau haji itu pasti masing-masing tuh orang tuh cara-caranya tuh. Ada yang diem aja nggak ngangkat tangan, ada Allahu Akbar, dia lagi sholat udah takbiratul ihram. Kenapa? Karena ini perkara sunnah. Yang wajib takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram yang pertama. Yang kedua, wa qiraatul Fatihah fi rakaatin ula. Yang kedua membaca surah Al-Fatihah. Jadi ini juga baik imam maupun makmum salat sendiri, baca Fatihahnya harus disuarain. Minimal dia mendengarkan telinganya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa, tidak cukup dengan, nggak harus diucapin, dia rukun qauli. Nggak boleh cuma kemitan doang mulutnya, tapi nggak ada suaranya. Dia mesti mendengarkan di telinganya sendiri. Kalau yang sihir itu artinya dia terdengar oleh telinganya sendiri. Kalau jahar maka didengar sama orang lain. Jadi walaupun sholat sendiri, kalau lagi sholat zahar seperti subuh, maghrib, isya, itu kita suaranya harus jahar kenceng. Meskipun sholat sendiri di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Harus kedengeran
Justru sunnah ya. Jadi memang harus kalau posisinya sholat jahar subuh, maghrib dan isya, memang suaranya dikencengin. Tapi kalau sholat zuhur, sholat asar terdengar oleh telinganya sendiri. Dia mesti menempatkan pada posisinya yang pas. Dan kalau amin harusnya bareng ya, sholat berjamaah jangan aminnya main duluan, tungguin imamnya habis narik suara tunggu dulu imam baca amin, makmum baru ikut baca amin, jangan duluin, harus bareng. Gitu. Jangan belum waladdolinnya belum selesai udah disambar duluan sama makmum, jangan, bareng sama imam. Coba praktek nih. Ghairil maghdubi alaihim udah berapa belum? Udah kompak apa belum? Kan kalau kompak enak ya? Iya. Jangan duluan. Itu bocah Ustaz. Biarin bocah mana? Namanya juga bocah. Jangan ikut-ikutin bocah. Lebih duluan jangan, tungguin imam. Jadi imam amin, makmum baru amin. Itu kalau aminnya bareng itu qabul ya salatnya. Karena berbarengan dengan aminnya para malaikat. Jadi digabung tuh jadinya aminnya imam, aminnya makmum, sama aminnya malaikat bareng. Jadi malaikat juga ada amin dia kalau si imamnya belum amin. Uluin malaikat, hebatan kita sama malaikat. Ya, yang pertama rukun qauli itu takbiratul ihram. Yang kedua yaitu membaca suratul Fatihah, harus bacaannya fasih, tasdidnya, panjang pendeknya, makharijul hurufnya, tajwidnya harus wajib terjaga. Gak boleh ada satu huruf pun yang berbeda keluar dari makharijul huruf. Kenapa? Dapat merubah makna. Kalau berubah maknanya tabtulus sholat, batal sholatnya. Harus mesti dijaga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai tasdid, mustaqim panjangin, jangan mustaqim pendek. Nah jangan. Jadi harus sesuai dengan hukum-hukum. Wajib hukumnya. Jadi kalau bacaan Fatihah kita belum bagus, belajar, jangan diem aja. Karena kalau kita nggak belajar, ya sholat kita jadi nggak sah. Makanya yang aman bermakmum sama imam yang bacaannya bagus. Kalau kita tahu kalau kita ini bacaannya belum bagus, ya jangan sok-sokan jadi imam kalau bacaannya belum bagus. Kenapa? Ini urusannya tanggung jawab. Ya nanti imam yang bakal bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi yang paling enak sholat itu jadi makmum. Kalau saya boleh pilih itu, saya mendingan jadi makmum aja. Kenapa? Aman, udah ada yang tanggung jawab. Cuma kalau saya kagak mau jadi imam, kalau ada yang mau
saya sama kawan itu, saya sama Ustaz Wadi belum berdua. Saya pengen ada kader-kader yang kandidat ya untuk jadi imam. Mesti diperbagus bacaannya, belajar, dan harus ada guru, harus nanya udah pas apa belum. Jangan nganggep bacaan kita udah bagus, jangan. Kita harus talaki sama guru. Izin guru, mau talaki nih bacaan Fatihah saya udah dengar apa belum? Itu harus didengerin sama guru. Nanti guru yang menilai, oh ya udah pas, ya udah benar. Kenapa? Karena gurunya itu dia punya jalur sanad sendiri. Karena dia belajar dari gurunya bersambung sanad itu. Jadi jangan menganggap Fatihah kita udah bagus, jangan. Harus diperdengarkan dulu sama guru, nanti guru yang menilai. Oh ya udah bagus, ya udah pas. Yang ketiga yaitu membaca tasyahud. Ya, ketika tahiyat akhir baca tasyahud itu hukumnya wajib rukun qauli. At-tahiyyatu mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Panjang pendeknya harus terjaga, nggak boleh sembarangan. Jangan, dia mesti perlahan. At-tahiyyatu mubarakatus shalawatut thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Harus begitu, jangan sembarangan ini. Ini rukun qauli yang dia juga harus diucapin. Jangan diem aja sholat, dia diem aja, lagi tahiyat akhir dia diem aja. Udah baca Pak Ustaz katanya, gimana? Di hati itu bukan rukun qalbi, ini rukun qauli yang mesti diucapkan. At-tahiyyatu mubarakatus. Didengerin sama kupingnya. At-tahiyyatu mubarakatus. Terdengar sama telinganya sendiri. Ya, itu tasyahud. Yang keempat, membaca salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalqalahnya pakai, hukum tajwidnya dipakai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup sampai situ. Itu bacaan tasyahud. Selebihnya itu sunnah tuh. Sampai innaka hamidum majid, sampai doa itu sunnah. Wajibnya sampai membaca sholawat kepada Nabi. Itu yang keempat, rukun qauli. Yang kelima yaitu mengucapkan salam ke kanan, membaca salam. Jadi yang wajib membaca salamnya, nengoknya itu nggak wajib. Assalamualaikum warahmatullah. Nengok dulu ke kanan, ucapin salam yang kedua, posisinya di depan. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan kita lagi nengok ke kiri udah disambung assalamualaikum warahmatullah. Jangan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang nengok pipi bukan badan. Karena dalam sholat badan ini wajib menghadap kiblat. Kalau dia sampai membelakangi kiblat, ini batal. Assalamualaikum warahmatullah. Batal nih. Kenapa? Badannya membelakangi kiblat. Jadi yang sunnahnya cuma pipi kelihatan di sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi
Yang wajib yang mana? Salam yang pertama. Yang kedua sunnah. Jadi kalau kebelet kentut, udah nahan kentut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Udah sah salatnya. Jangan diterusin ke kiri. Batal kalau udah kentut. Ya, jadi batal salatnya. Jadi kalau udah kentut, jangan terusin ke kiri, udah cukup. Bagi makmum nggak boleh duluin salamnya imam, tungguin imamnya itu salamnya selesai. Yang wajib yang mana? Kalau imam udah salam ke kanan selesai, di situ boleh tuh. Tapi yang sunnah nunggu imam selesai salam ke kiri. Ini mah kadang-kadang imamnya kadang belum selesai ke kiri, lah makmumnya sudah dua-duanya batal. Jadi tungguin dulu. Jangan imam baru salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia udah duluan. Nggak boleh. Batal itu. Ya, ini mesti diperhatikan nih. Ya, ini kita lagi koreksi udah pas apa belum. Bacaan-bacaan kita. Ada pertanyaan, Bapak? Pasti banyak nih, saya tahu nih banyak yang pengen nanya nih. Pasti nih, cuma pada mana nanya. Paling ntar sampai rumah WA, Ustaz ini gimana ya? Laku lama. Banyak sebenarnya pertanyaan saya. Pada nanya. Ya, saya rasa itu ya yang mesti kita koreksi bersama tentang rukun-rukun di dalam sholat. Ini yang terakhir ada rukun fikih, cuma kelamaan waktunya cukup. Kalau dibahas semua sampai maghrib Pak, kasihan. Maghrib, saya juga capek. Oh, ini nanya. Ya. Jadi kalau lagi sholat kasusnya nih, ini kalau udah mulai satu, ntar yang lain pada ngikut biasanya. Jadi lagi sholat kita kebelet, pengen kentut, pengen buang air, gitu ya. Jadi kalau lagi sholat yang bagus sebelum sholat kalau kita pengen kentut di situ, jangan udah sholat kita tahan, makruh. Jadi kalau udah wudu kita pengen kentut aja, jangan kentutnya dibawa di dalam sholat. Ya kagak khusyuk sholatnya. Allahu Akbar, perutnya udah gelap, nggak boleh, makruh. Kentutin tadi habis itu, jangan dikentutnya dibawa ke dalam sholat. Terus gimana Pak Ustaz? Umpamanya kebeletnya pengen kentutnya udah dalam keadaan sholat, Allahu Akbar, tadi mah belum pengen kentut, begitu sholat pengen kentut, kentutin aja nggak apa-apa. Dia mesti batal aja udah kentut gitu, batal keluar. Jangan lagi sholat terus keluar, jangan. Jadi sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau dia belum salam masih dihitung sholat. Jadi batalin dulu sholatnya, baru dia keluar. Gitu. Nah, cuma makruh aja hukumnya ya. Lagi sholat tahan kentut. Kalau bisa ditahan, kalau masih bisa ditahan, tahan. Ya, cuma makruh hukumnya. Selesaiin aja sama hukumnya dia. Kita kebelet banget, yang keluarin udah gitu. Nah, baru dia keluar dari sholatnya. Jangan belum batal udah sholat. Jadi dia mesti membatalkan sholatnya dulu. Iya. Jangan ditahan-tahan, Maudin. Kagak enak kalau ditahan-tahan. Keluarin, Maudin. Ya, keluarin. Kalau puasa emang harus ditahan. Ntar udah malam baru keluarin. Ya, lanjutnya. Jadi
Jadi kalau bisa kentutnya sebelum sholat, jangan kentut dibawa di dalam sholat. Maksud. Cukup ya, kira ya. Udah nggak apa-apa, datang lagi ya, silakan. Ada yang bisa ini sampein? Mendahulukan gerakan imam. Iya, jadi nggak boleh mendahulukan imam 2 kali berturut-turut ya. 2 kali berturut-turut. Kalau 2 kali berturut-turut batal sholatnya. Ya, kalau satu masih toleransi, bisa jadi dia memang nggak sengaja gitu. Kalau yang kedua kali mah itu namanya nggak boleh. Jadi 2 kali berturut-turut mendahului imam dalam gerakan nggak boleh. Begitu juga tadi itu dalam salam, imam yang belum selesai salam ke kiri, lah ini udah kiri kanan, nggak boleh, itu batal ya. Jadi nggak boleh tuh 2 kali berturut-turut mendahulukan imam. Kalau mendahulukan imam batal. Jadi imam itu untuk diikuti sama makmum. Jangan kita udah tahu, abis ini pasti rukunnya kita rukun duluan, nggak boleh. Abis ini tidak duluan, nggak boleh. Meskipun udah tahu, jangan diduluin imam itu. Dia harus nungguin imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, Sami'allahu liman hamidah. Itu caranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imamnya udah duduk, udah sujud, ini baru makmum ikuti. Jangan dipotong. Nah, gitu caranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sholat mesti ikutin imam. Makanya cari imam memang untuk diikuti, gitu ya. Dan salah satunya cari imam itu harus yang disukai orang, jangan yang nggak disuka. Gitu. Kenapa? Apalagi imam tarawih dilihat harus dia nih. Kenapa? Nggak sebelum dia akhirnya jadi kagak sholat tarawih. Kagak tahu dah kelamaan apa nggak ngerti dah. Jadi cari imam juga mesti yang disukai sama orang, itu bermasalah itu. Kalau nggak begitu dia jadi nggak sholat. Padahal udah berangkat dari rumah, begitu dengar jadi ya imamnya balik lagi. Jadi imam itu harus yang disukai sama orang. Tambahan itu ya. Cukup ya. Bentar lagi maghrib, ada lagi ya, ada lagi. Masbuk ya, bagi makmum masbuk bagi yang ya. Jadi ketika imam udah tahiyat akhir ya, dia mau lanjutin itu. Nah dia mestinya nungguin si imam salam ke kiri, dia baru diri. Jangan imam baru ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini imam belum selesai sholatnya. Begitu dia salam kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makmum baru diri, nambahin rakaat yang berikutnya. Ini bab khusus yang imamnya makmumnya masuk ya, yang kurang rakaat. Jadi jangan rakaat salam imam ke kanan belum selesai dia udah diri, jangan. Jadi nungguin imam salam yang ke kiri yang kedua, dia baru berdiri. Gitu. Ya, gitu. Ngaku semua nih berarti bermasalah itu pernah pergi sholat. Ini kita lagi koreksi ya, lagi koreksi sholat kita. Kalau belum pas ya dipas-pasin. Kemarin gimana tuh yang salah-salah? Mudah-mudahan Allah maafin. Nah besok pakai cara yang tadi sudah. Kalau ada yang kurang pas, kurang sempurna, mohon koreksi saya. Khawatir saya juga salah. Tolong ingetin salah. Salah kalau ada kurang-kurangnya salahnya, tolong ingetin saya juga ya. Kalau begitu Pak
Ustaz harusnya begini-begini, apa silakan aja ya, sama-sama kita. Kira saya cukup itu ya, udah 3-nya. Nah, dia sudah kemarin aja presiden cuma 3 calonnya kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina